sawit turwarenyem borgu dewa sidiamahi diwayona paracu dayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam Niaskalang niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papukaram Papat apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa At permadat kesamam Om Santi Menekan peredaran narkoba di Pulau Dewata, tim gabungan gelar razia narkoba.
Acara pengukuhan pahlawan Kesuma Bangsa yang digelar di alun-alun kota Cirebon, Jawa Barat diwarnai insiden pendaratan darurat sejumlah penerjun payung. Sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, warga desa Sulanya Buleleng menghias lingkungan desanya dengan puluhan bendera berukuran besar. Mengulik trik dan mengetahui rahasia sulap langsung dari ahlinya di Rumah Sulap Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Di Buleleng, Bali ada pementasan tarian sakral yang hanya dibawakan sekali dalam 3 tahun saja. Dipercaya mampu mengusir roh jahat dari desa, tarian ini juga menarik wisatawan asing yang datang untuk melihatnya. Merupakan salah satu desa Bali tua di Buleleng, Bali, Desa Sidatapa memiliki sejumlah tradisi sakral yang unik. Salah satunya tari gandrung dan sanghyang, tarian sakral yang masih terus dilestarikan oleh warga Desa Sidatapa. Hanya dipentaskan sekali dalam 3 tahun di saat upacara puja wali pura setempat, tarian gandrung hanya boleh dibawakan oleh anak laki-laki yang baru beranjak dewasa. Diiringi tabuh gong yang sederhana, tari sanghyang yang tak kalah sakral dibawakan oleh 2 orang anak perempuan. Dipentaskan rutin sejak abad ke-11, kedua tarian ini dipercaya sebagai penolak roh-roh jahat yang membawa wabah ke desa. Pecaruan, intinya sekali adalah pecaruan. Pecaruan ini untuk menetralisir istilahnya buta kali atau yang disebut dengan nyumio buta kala. Miliki kesakralan tinggi bagi masyarakat desa, tarian ini juga mengundang minat wisatawan asing untuk melihatnya. It's the first time that I'm in Bali and the first time that I'm in the north of Bali, and it's quite an interesting cultural experience for me to witness this and to understand, the meaning and like the religious significance. So yeah, I'm just really pleased to be here, with the local people and just to understand the tradition. Pementasan akan berlangsung selama 42 hari di halaman pura desa setempat. Kedua tarian sakral ini juga diharapkan menarik minat wisatawan untuk mengunjungi wisata desa tua Bali. Putu Jana melaporkan untuk NET. Ya, Bali memang terkenal dengan gudangnya seni. Salah satu kesenian khas Pulau Bali yang terkenal ialah seni drama tari calon arang. Nah, yang menarik adalah jika dulunya kesenian calon arang ini identik dengan hal mistis, namun kini tidak lagi karena ada drama tari calon arang yang memang khusus sebagai hiburan. Calon Arang merupakan kisah pewayangan yang menjadi bagian seni drama tari khas Pulau Bali. Kesenian ini telah menjadi bagian dari Pulau Dewata dan diwariskan secara turun-temurun untuk dilestarikan. Tak heran jika sampai saat ini banyak masyarakat Bali yang selalu tertarik untuk menonton pertunjukannya atau bahkan mempelajari kesenian yang satu ini. Jika dulunya kesenian drama tari calon arang ini selalu identik dengan hal mistis, kini tidak lagi. Ada pertunjukan calon arang yang dikemas sebagai hiburan. Seperti yang ditampilkan oleh komunitas seni SMKN 4 Bangli ini. Mengangkat judul Wirada Sengsang, drama tari calon arang ini bercerita tentang balas dendam seorang murid kepada sang pembunuh gurunya. Meski jalan ceritanya terdapat nuansa mistik, namun komunitas seni yang satu ini membawakannya dengan cukup menghibur dan mampu memberikan kesan berbeda akan penilaian masyarakat pada pertunjukan calon arang yang biasanya. Mungkin dikatakan scene ya, ada scene yang mistik,
ada scene yang menghibur agar penonton itu tidak bosan. Kalau hal yang mistik terus dipertontonkan kan kadang-kadang ngeri atau terlalu lama juga bosan. Nah, maka dipadukan dengan unsur humornya. Nah, itu sekarang kita dikemas sedemikian rupa agar menjadi hiburan yang menarik. Pertunjukan drama tari calon arang ini pun banyak menyedot perhatian penonton. Banyak dari mereka merasa terhibur dengan jalan cerita dan penampilan komunitas seni yang satu ini. Nggak terlalu mistis banget sih sebenarnya, cuman dia ditampilkan secara live kayak gini supaya masyarakat di Indonesia tahu kalau Bali itu terkenalnya budayanya gitu. Bagus ya buat anak-anak yang khususnya di Bali, dia bisa melestarikan budaya sendiri, diperkenalkan gitu, jadinya buat saya itu bagus banget. Drama tari calon arang yang dipentaskan oleh komunitas seni SMKN 4 Bangli ini dipertontonkan pada pegelaran Pesta Kesenian Bali ke-39 di Art Center Selasa sore kemarin. Selain berhasil memikat penonton, komunitas seni ini pun berhasil membuat image drama tari calon arang tak melulu soal mistik, namun juga hiburan. Vera Zentia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Menekan peredaran narkoba di Pulau Dewata, tim gabungan gelar razia narkoba. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Menekan peredaran narkoba di Pulau Dewata, tim gabungan gelar razia narkoba dengan menggunakan anjing pelacak. Tim gabungan mencari pengguna narkoba di sejumlah tempat hiburan malam. Kami akan menentukan di mana lokasi akan kita sasar. Tim gabungan yang terdiri dari Sat Narkoba Polres Buleleng, TNI serta Satpol PP Pemkab Buleleng Bali sweeping satu persatu tempat hiburan malam di Kota Singaraja. Sweeping oleh petugas gabungan diawali dari kawasan timur Kota Singaraja, yakni petugas yang menggunakan anjing pelacak menggeledah satu persatu pengunjung serta para wanita pemandu lagu di tempat ini. Di lokasi pertama, petugas tidak menemukan narkoba. Seperti yang kami sampaikan terlebih dahulu, bahwasanya di Buleleng termasuk rawan peredaran narkoba. Sehingga pimpinan kami memerintahkan pada kami untuk selalu melaksanakan kegiatan razia. Tim gabungan kembali melakukan penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah pengunjung serta waiters di lokasi selanjutnya. Namun polisi mencurigai salah satu wanita pemandu lagu. Polisi pun melakukan tes urin langsung, alhasil wanita yang baru bekerja 1 bulan ini positif menggunakan obat-obatan terlarang. Untuk yang positif inek, kami akan melakukan interogasi, kapan dia menggunakan, mendapatkan barang dari mana, nanti tim kami dari penyidik akan melakukan pemeriksaan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap narkoba, tim juga mengamankan belasan orang yang tidak memiliki identitas. Tidak hanya itu, tim gabungan pun bergerak untuk merazia tempat hiburan malam seperti klub malam di kawasan wisata. Alhasil petugas mengamankan belasan anak-anak di bawah umur yang masuk ke kawasan ini. Aparat kepolisian pun langsung membawa mereka ke Polres Buleleng. Kalau memang dia tanpa identitas, kita akan panggil keluarganya ataupun orang tuanya, sehingga mengetahui bahwasanya anaknya pada saat malam ada di tempat hiburan malam. Polisi akan terus meminimalisir peredaran narkoba dengan melakukan razia di tempat-tempat hiburan yang tersebar di Buleleng. Dikhawatirkan tempat-tempat tersebut dijadikan sarang peredaran narkoba. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Acara pengukuhan pahlawan ke semua bangsa yang digelar di alun-alun Kota Cirebon, Jawa Barat diwarnai insiden pendaratan darurat sejumlah penerjun payung Selasa siang. Bahkan seorang penerjun wanita dari Komando Wanita Angkatan Laut terluka setelah mendarat tak sempurna di rumah warga. Inilah detik-detik seorang penerjun Komando Wanita Angkatan Laut yang mengalami insiden mendarat darurat di rumah seorang warga yang berdekatan dengan alun-alun Kota Cirebon, Jawa Barat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit pelabuhan akibat luka pada bagian kepala dan wajahnya. Selain korban, sejumlah penerjun lain juga tidak berhasil mendarat sempurna di alun-alun Kejaksan Kota Cirebon akibat angin kencang. Saya nggak tahu, pas lagi lihat TV sih ya, cuma ada suara bruk gitu, makanya saya keluar. Kencang itu pakai suaranya Pak? Iya, bruk gitu aja. Nah kebetulan itu yang punya rumah juga Pak Toto mungkin tahu. Kena bagian apa itu Pak? Apanya? Sebelum jatuh kena bagian apa aja? Itu tuh nyenggol asbes. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Bambang Suswantono mengakui adanya kesulitan yang dialami prajurit akibat cuaca yang kurang kondusif. Penerjun ada 14. Ya, kebetulan kita sedang latihan di sini dan ada momen ini kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan ini. Tadi sempat ada yang terbawa angin atau bagaimana itu Komandan? Ya, angin cukup keras di atas. Meski terjadi insiden tersebut, upacara pengukuhan dan penyerahan putra terbaik daerah yang gugur sebagai pahlawan bangsa kepada Pemda Cirebon tetap berlanjut. Acara digelar untuk menghormati jasa para prajurit yang gugur saat bertugas di Aceh. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET. Rumah warga yang dijadikan tempat penjualan hewan yang dilindungi digerebek polisi. Polisi temukan sejumlah barang bukti puluhan kilogram daging hewan dilindungi. Selasa siang, rumah milik Sugihartono di Jalan Pasundan, Kota Sukabumi, Jawa Barat masih terpasang garis polisi. Polisi menggerebek rumah tersebut karena diduga dijadikan tempat pengolahan daging binatang yang dilindungi, serta daging terenggiling, ular sanca, ular korba, dan labi-labi.
Barang bukti yang disita polisi dibawa ke Mabes Polri Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Penangkapan terhadap pelaku pengolahan binatang dilindungi tersebut merupakan hasil pengembangan yang dilakukan tim dari Bareskrim Polri. Dinas Peternakan Kota Malang mengobservasi anjing pitbull yang menggigit balita hingga tewas. Observasi ini dilakukan untuk memastikan apakah anjing bernama Sapi ini terjangkit rabies atau penyakit berbahaya lainnya. 5 petugas Dinas Peternakan dan dokter hewan mengobservasi harian terhadap anjing pitbull yang kini berada di tempat penitipan. Observasi ini dilakukan untuk memastikan apakah anjing bernama Sapi ini terjangkit rabies atau penyakit berbahaya lainnya. Beberapa ciri anjing yang terjangkit rabies diantaranya nafsu makan berkurang, air liur keluar berlebih, takut melihat sinar matahari, dan takut dengan air. Namun selama 2 hari observasi, anjing pitbull yang telah menggigit bocah 8 tahun hingga tewas ini tidak terindikasi rabies. Observasi masih akan dilakukan selama 14 hari sesuai masa inkubasi virus rabies. Setelah kita lihat selama 2 hari ini masih menunjukkan kondisi yang normal, tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan gejala anjing gila atau mungkin rabies. Jadi kemarin kita sudah lakukan tindakan selain diobservasi, kita pengambilan sampel darah. Perawatan secara khusus juga tidak dilakukan terhadap anjing pitbull ini. Dalam 2 hari perawatan, petugas tidak melihat adanya keanehan atau perubahan perilaku. Yang selama ini saya tahu tidak ada sih, tidak ada perubahan apa-apa. Berarti dia masih tetap normal seperti yang dulu Sapi yang saya kenal yang waktu dirawatkan saya. Sebelumnya, Ramiza Baziga, bocah berusia 8 tahun, tewas akibat serangan anjing jenis pitbull di rumahnya di kawasan Mojolangu, Kota Malang, Jawa Timur. Dugaan sementara pitbull bersikap agresif karena kesulitan beradaptasi saat ditinggal majikannya. Saat korban hendak mengambil boneka yang jatuh di depan kandang, anjing seketika menyerang dan tak kuasa dihentikan oleh sang nenek. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Sambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, warga Desa Sulanya Buleleng menghias lingkungan desanya dengan puluhan bendera berukuran besar. Sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca.
Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show, hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show, hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Berbagai cara dilakukan warga menyambut fenomena alam gerhana bulan sebagian yang terjadi Selasa dini hari. Seperti di Bone Bolango, warga menabuh barang bekas karena percaya adanya mitos naga yang akan memakan bulan. Nah, sebagian warga di Medan dan Tegal juga menggelar sholat gerhana sebagai wujud syukur karunia Tuhan akan fenomena langka ini. Selasa dini hari pukul 2:20 waktu Indonesia Timur, bunyi tatabuhan suara kaleng dan ember bersahutan, seiring detik-detik terjadinya gerhana bulan parsial. Sebagian warga di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo percaya adanya mitos hadirnya naga raksasa yang hendak memakan bulan yang bersinar di malam hari. Karena itulah kaleng dan barang bekas harus dibunyikan. Suara berisik dipercaya membuat naga terganggu dan tidak jadi menelan bulan. Meski begitu, beberapa di antara warga tak mempercayai hal ini. Namun tetap saja peristiwa ini jadi tontonan yang menghibur. Gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu ceritanya bulan atau matahari itu mau ditelan sama naga. Jadi kita orang-orang tempo dulu itu diajarkan sampai ke kita anak-anak cucunya. Kita diminta untuk memukul alat rumah tangga atau barang-barang bekas. Biar bulan atau matahari itu tidak jadi ditelan sama naga. Di Medan, gerhana bulan parsial terjadi pada pukul 12:30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gerhana bulan parsial ini tampak jelas dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Pengamatan juga dilakukan di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan 2 buah teleskop. Tim juga menggelar sholat gerhana saat peristiwa berlangsung. Sementara itu, puluhan warga di Kota Tegal, Jawa Tengah Selasa dini hari menggelar sholat gerhana berjamaah di sejumlah masjid dan musola. Seperti yang dilakukan jemaah Masjid Al-Falah, Kelurahan Panggul, Kecamatan Tegal Timur ini. Makna sholat gerhana bulan sendiri merupakan wujud rasa syukur kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta atas munculnya fenomena alam saat bayangan bumi menutupi bulan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi selanjutnya, sambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, warga Desa Sulanya Buleleng menghias lingkungan desanya dengan puluhan bendera berukuran besar. Tak hanya hiasan bendera saja, warga pun mempercantik lingkungannya dengan hiasan khas kemerdekaan. Suasana kemeriahan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 mulai terasa di Buleleng. Memasuki salah satu desa di kawasan Seririt yakni Desa Sulanya, para pengendara dimanjakan dengan deretan bendera merah putih berukuran jumbo. Uniknya bendera berukuran 4x6 meter ini berjumlah 72 sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Bendera jumbo ini dipasang sepanjang 1 km oleh warga Desa Sulanya secara swadaya. Ide pemasangan bendera ini muncul saat Piala Dunia 2014 lalu ketika banyak bendera negara lain dipasang warga.
Warga pun merasa bangga dengan banyaknya hiasan bendera merah putih di lingkungan tempat tinggal mereka. Walaupun harus merogoh kocek ekstra untuk bendera berukuran besar ini, namun warga berharap dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang kuat. Bendera yang ukurannya jumbo ini, jadi supaya betul-betul di rasa nasionalismenya itu sebesar bendera ini. Bagaimana supaya terus tumbuh dan tetap kami berjuang jadi untuk mengisi kemerdekaan ini melalui wujud inilah kami lakukan sebagai generasi penerus bangsa. Meriahnya penyambutan Hari Kemerdekaan juga terlihat di Desa Tangguwisa, Kecamatan Seririt. Di desa ini warga mempercantik lingkungannya dengan pernak-pernik seperti lampion serta umbul-umbul. Sementara jalan sepanjang desa ini pun nampak sangat terapi dengan tamannya yang hijau serta trotoar yang baru saja dicat. Di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72 ini, warga berharap bangsa Indonesia tetap bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI dan terhindar dari perpecahan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Demi sebarkan semangat wirausaha, kami punya beberapa video yang diharapkan bisa menginspirasi para citizen journalist. Salah satunya datang dari Parepare, Sulawesi Selatan ya. CJ Rudi Hartono berbagi informasi, berbekal ilmu keperawatan, pecinta fotografi ini mulai usaha foto khusus anak keliling. Bahkan pemotretan ini bisa raup 1 hingga 2 juta rupiah. Beginilah aksi Bobby saat mengabadikan tingkah lucu Giska, bayi baru lahir berusia 45 hari. Bukan di studio, justru Bobby berikan penawaran spesial dengan mendatangi langsung kediaman pelanggannya. Tentu sambil membawa properti dan perlengkapan bayi untuk menunjang pemotretan. Sejak 2 bulan terakhir, Bobby menekuni profesi fotografer bayi keliling di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Berbekal latar belakangnya sebagai tenaga medis, ia piawai membuat model-modelnya anteng selama pemotretan. Bobby juga tahu betul cara menentukan posisi bayi yang pas sesuai usianya. Sarjana keperawatan ini memang mempunyai hobi memotret sejak masih menjadi mahasiswa. Waktu itu saya pernah praktek di salah satu bangsal anak yang ada di rumah sakit di sini, dan saya tertarik melihat tingkahnya mereka yang lucu yang baru lahir. Sehingga saya termotivasi ingin mengabadikan momen-momen bayi tersebut. Dari sekali pemotretan, Bobby dapat meraup 1 hingga 2 juta rupiah tergantung jarak dan jumlah foto yang diinginkan pelanggan. Kini jadwal pemotretannya terus bertambah. Selain kota Parepare, Bobby juga kerap mendapat tawaran dari daerah lainnya seperti Baru, Pinrang, dan Sidrap. Ini karena fotografer bayi masih langka di sana. Dalam sehari, Bobby membatasi 1 hingga 2 pemotretan saja, agar hasil fotonya maksimal. Ya, sekarang kita ke kota Magelang, Jawa Tengah. Ada wisata baru di Magelang, Jawa Tengah nih. Belakangan rumah huni ini menjelma jadi wisata kekinian. Di sana pengunjung bisa berfoto 3 dimensi hingga menikmati suguhan pemandangan alam 5 gunung dari atas menara lensa. Bodi, lensa, tombol shutter, hingga viewfinder. Semuanya berbentuk raksasa. Ini bukan kamera sungguhan, melainkan replika yang dibuat oleh Tanggol Angin Jatikusumo, seorang seniman asal desa Majaksingi, Magelang, Jawa Tengah. Berawal dari kecintaannya akan seni lukis dan fotografi, pada 2012 lalu, Tanggol Angin membangun rumah kamera ini. Waktu sedang pembangunan berjalan, itu sudah banyak tamu berbondong-bondong datang ke sini. Ada yang dikira kereta api, ada yang dikira kalau main sekak itu catur bomnya itu. Ya. Tapi akhirnya setelah selesai, mereka baru tahu, ternyata rumah kamera. Rumah kamera tadinya hanya hunian biasa. Namun pada 2014 dibuka untuk umum. Dan sekarang populer sebagai salah satu tujuan wisata di Magelang. Ini dia asiknya berkunjung ke rumah kamera.
Dari puncak Menara Lensa, kita bisa manjakan mata dengan hamparan hijau 5 gunung berbaris rapi. Yap, tempat terbaik menikmati moleknya Gunung Merapi, Sumbing, Andong, Telomoyo, dan Merbabu dari atas ketinggian. Eits, eksotisme Candi Borobudur juga bisa diintip dari sini loh. Gak heran deh, pengunjungnya selalu ramai. Di hari libur bisa sampai 800 pengunjung per hari. Kreatif dari hasil karyanya sendiri itu sangat kreatif, jadi sangat mensupport untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. Mungkin bisa dicontoh untuk bisa ke remaja-remaja lainnya, begitu kalau misalnya punya potensi nanti bisa dikembangkan sekaligus jadi ekonomi kreatif dan untuk mensejahterakan lingkungannya. Menariknya lagi, sang pemilik rumah tak sekedar sediakan wahana wisata, tapi juga tanamkan nilai-nilai seni dan budaya Indonesia. Dan sebagai bentuk wujud kecintaan si pemilik rumah terhadap budaya Indonesia batik, ini ternyata ornamen batik akhirnya diaplikasikan ke beberapa bagian di rumah ini, seperti contoh tangga, lantai, dan juga ini nih, dinding bodi kamera. Ini juga sebagai bentuk edukasi kepada para pengunjung yang rata-rata mereka datang adalah para pelajar atau kaum milenial agar selalu cinta terhadap budaya Indonesia. Nah, ini dia yang paling seru. Di dalam rumah kece ini ada wahana 3 dimensi juga. Pas banget deh bagi yang mau menyalurkan hobi foto. Total ada 4 lantai dengan 50 spot foto. Tinggal pilih yang disuka dan siapkan pose terbaik. Seluruh lukisan yang jadi latar foto merupakan hasil goresan tangan sang pemilik. Lalu dibentuk 3 dimensi untuk ciptakan kesan foto lebih hidup. Belum pengen kesini, belum kesampaian, baru tadi foto nyata. Jadi seperti kita berada benar-benar di situasi yang sebetulnya, yang sebenarnya. Suatu contoh tadi di air terjun, ya seperti di air terjun benar. Kalau mau foto yang tak biasa, boleh coba yang satu ini. Namanya Rumah Kaca Star Wars. Kita akan diarahkan masuk ke sebuah bidang heksagonal. Dan, tada! Lewat pantulan cermin, bayangan akan terbentuk sedemikian rupa. Kece kan? Untuk masuk ke wahana ini, pengunjung harus merogoh kocek Rp12.000 per lantai. Atau bisa juga beli tiket terusan seharga Rp50.000. Bagi yang belum tahu habiskan weekend kemana, wisata ke sini bisa jadi pilihan seru. Muhammad Solihin, Fahmi Nur Cahyo melaporkan untuk NET. Presiden Joko Widodo membuka kejuaraan pencaksilat nasional. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24. 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2.
Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya ngaruh kali cedera pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya Firza ya. This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Selasa kemarin, Presiden Jokowi membuka kejuaraan pencaksilat nasional. Dalam kesempatan ini, Presiden dianugerahi sabuk hitam penghormatan dari pencaksilat nasional ASAT. Dan di akhir acara, tidak lupa juga Presiden menggelar kuis berhadiah sepeda. Kenakan pakaian ala jawara silat, Selasa pagi, Presiden Joko Widodo membuka kejuaraan nasional tingkat remaja perguruan pencaksilat nasional atau Persinas. Acara ini diselenggarakan oleh pengurus besar Perguruan Pencaksilat Nasional ASAT di Pondok Pesantren Minhajur Rosyidin, Jakarta Timur. Presiden Jokowi tiba di Ponpes pukul 8 pagi. Kedatangannya langsung disambut lagu Indonesia Raya. Pencaksilat ialah bela diri warisan leluhur. Harapan besar Presiden agar ke depan pencaksilat terus dijaga dan dirawat sebagai sebuah karakter bangsa. Tanpa kesadaran kita untuk menjaga, untuk merawat seni tradisi pencaksilat ini, karakter bangsa yang harus kita rawat, yang harus kita jaga bersama-sama. Di acara ini, Presiden juga mendapatkan sabuk hitam penghormatan dari Perguruan Pencaksilat Nasional ASAT. Kejuaraan silat nasional ini akan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 8 hingga 11 Agustus dan akan diikuti oleh 3.000 atlet silat remaja dari 34 provinsi. Sebelum mengakhiri, acara yang dinanti-nanti pun digelar oleh Presiden, yaitu kuis berhadiah sepeda. Kuis ini mengundang gelak tawa saat seorang peserta cilik maju ke panggung. Presiden menantang anak ini menjawab 7 nama provinsi di Indonesia. Namun sayang jawabannya masih kurang tepat. Tidak bisa menjawab pertanyaan, si anak justru berdalih maju ke atas panggung karena didorong teman. Selain peserta anak, ada pula peserta dewasa. Kali ini Presiden melempar pertanyaan 7 nama pulau di Indonesia. Dan peserta ini berhasil menjawabnya. Meski ada yang salah dan benar, tetap kedua peserta berhak mendapat hadiah sepeda. Irez Anggraini melaporkan untuk NET. Selanjutnya kita ke berita seputar sepak bola. Pemain-pemain muda bertalenta yang disebut Wonder Kid, mereka inilah yang diproyeksikan menjadi calon tulang punggung timnya ya. Nama-nama yang diprediksi pun menjadi calon pemain kelas dunia di masa depan. Siapa sajakah mereka? Kita simak ulasannya. Lapangan hijau bukan lagi jadi panggung para pemain berlabel bintang di era sepak bola modern seperti saat ini. Talenta hijau para pemain pria tak kalah memukau dan jadi sorotan dunia. Dari Premier League, Wonderkid Everton Tom Davies mampu mengunci satu pos utama di lini tengah The Toffees sepanjang musim kemarin. Walau masih harus berbagi menit bermain dengan deretan seniornya, gelandang 19 tahun ini sukses mengunci 25 game IPL dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist. Tak ada keraguan soal insting bermain Davies.
Ronald Koeman bahkan sempat dibuat terkejut dengan 1 gol debutnya di Premier League. Davies sukses masukkan namanya ke daftar mencetak gol saat The Toffees menggulung habis deretan bintang Manchester City 4-0 di Goodison Park Januari lalu. Bagi Davies, kesempatan mengunci pos utama Everton di musim depan sangat terbuka. Selain punya naluri menyerang yang bagus, pemain yang hingga kini masih diantar jemput orang tuanya untuk latihan ini terkenal sigap memotong serangan lawan. Di antara deretan gelandang The Toffees, Davies punya catatan 36 kali tackle dengan rataan sukses hingga 76%. Selain Inggris, Bundesliga Jerman tak kalah jadi ladang kompetitif bagi sejumlah pemain muda potensial. Kebijakan klub Borussia Dortmund yang lebih gemar gunakan jasa pemain belia jadi berkah manis bagi seorang Christian Pulisic. Tak banyak pemain asal Amerika Serikat yang mampu bersaing di Eropa seperti pemain 18 tahun Dortmund ini. Sebelum uji kualitas di level senior, Pulisic dipaksa lebih dulu cicipi kompetisi junior bersama Dortmund U17 dan U19. Walau diakui punya kualitas untuk jadi pemain dunia di usia muda, tak ada karir instan bagi seorang Pulisic. Di musim perdana Pulisic promosi naik level ke senior, Thomas Tuchel hanya beri youngster USA ini kepercayaan main 9 kali di Bundesliga dan 3 game di level Europa League. Walau begitu, kesabaran remaja Amerika ini dibayar dengan jalan terbuka di musim kemarin. Tak ingin buang percuma segala kesempatan dari tim pelatih, Pulisic selalu tampil maksimal di tiap game yang dimainkannya. Dari total 43 game yang ia mainkan musim lalu, The American Boy sukses berikan kontribusi 5 gol dan 13 assist, atau koleksi eksis terbanyak di antara pemain Dortmund lainnya. Tak hanya melejit di level klub, kualitas Pulisic pun membawa ia terpanggil masuk timnas Amerika Serikat. Di usia yang baru menginjak 18 tahun, Pulisic tercatat telah 16 kali tampil bersama timnas senior dengan menyumbang 7 gol. Sayang tahun ini jadwal pramusim Dortmund tak sejalan dengan agenda internasional zona CONCACAF. Pulisic terpaksa menerima tak dapat panggilan dari Bus Arena di ajang Gold Cup. Walau harus absen saat Amerika jadi juara Gold Cup bulan lalu, Bus Arena janjikan 1 pos kosong bagi Pulisic menatap Piala Dunia 2018. Dari Italia, kebangkitan AC Milan kembali ke level Eropa tak lepas dari kontribusi pemain muda seperti Manuel Locatelli, Mario Pasalic hingga Gigio Donnarumma. Namun di pramusim hingga kualifikasi ronde ketiga Europa League tengah pekan ini, publik pecinta AC Milan dibuat kaget dengan penampilan striker belia Patrick Cutrone. Di level senior, nama Cutrone masih terdengar sangat asing. Striker 19 tahun asli Italia ini baru sekali turun bersama skuad utama I Rossoneri. Musim lalu Allenatore Vincenzo Montella memberi Cutrone waktu main penuh di Giornata 37. Saat Milan menang 3-0 atas Bologna, tapi tak 1 gol pun lahir dari kakinya. Kondisi berbeda dialami Cutrone di pramusim tahun ini. Targetmen masa depan Milan yang matang lewat kompetisi Primavera Italia tampil sebagai striker tertajam Rossoneri. Melawan wakil Rumania Jacek Craiova di leg kedua kualifikasi Europa League kemarin, Cutrone sukses bawa Milan lengkapi kemenangan lewat 1 golnya. Belum lagi 1 gol pramusim melawan SC Lugano, dan 2 gol di ajang ICC zona Cina saat melawan juara Jerman Bayern Munchen semakin membuatnya layak diperhitungkan. Di level junior, kemahiran Cutrone merobek jala lawan tak perlu diragukan lagi. Di bawah asuhan Gennaro Gattuso bersama Milan Primavera, Cutrone tampil gemilang dengan mencetak 43 gol dan 6 assist dari 67 pertandingan. Andai mampu terus bersaing dengan bintang-bintang baru Milan, bukan tak mungkin Cutrone akan keluar jadi komoditi terpanas Milan di tahun berikutnya. Baru-baru ini MU mendapat penawaran kerjasama besar dari calon sponsor yang agak unik nih, perusahaan pembuat aplikasi kencan Tinder. Belum puas memiliki status sebagai salah satu klub sepak bola terkaya, Manchester United kembali buka peluang untuk jalin kerjasama dengan sponsor baru. Belakangan ini tim berjuluk Setan Merah ini tengah jalani negosiasi kerjasama dengan perusahaan aplikasi kencan online Tinder. Perusahaan yang berbasis di Silicon Valley, Amerika Serikat tersebut tertarik menjadi sponsor United untuk mengisi bagian lengan kiri jersey para pemain untuk musim 2017-2018. Aturan baru Premier League mulai musim 2017-2018 yang memperbolehkan tampilan logo sponsor di lengan jersey membuat klub peserta dan calon sponsor pun gerak cepat. Sejauh ini sudah ada 9 klub termasuk 2 tim papan atas lain seperti Chelsea dan Manchester City yang jalin kerjasama dengan sponsor untuk lengan kiri jersey. Chelsea dengan Allianz Tire dan City dengan Nexon Tire-nya diperkirakan jalin kesepakatan di angka 10 juta pounds atau 175 miliar rupiah. Namun angka yang ditawarkan Tinder kepada MU melebihi 9 klub IPL tersebut yang diperkirakan mencapai 12 juta pounds atau sekitar 210 miliar rupiah per tahun. Perkiraan angka tersebut muncul karena nilai pasaran di mata sponsor untuk bagian lengan kiri jersey IPL adalah 20% dari nilai sponsor utama. Jadi diperkirakan tawaran Tinder senilai 12 juta pounds memenuhi syarat jika melihat angka nilai sponsor utama MU yaitu Chevrolet senilai 50 juta pounds.
Tinder yang memiliki 50 juta user tersebut terus berupaya meningkatkan popularitasnya di dunia. MU yang disebut sebagai klub paling populer di dunia ini dianggap jadi wadah yang cocok untuk memperluas image Tinder di dunia. Namun MU bukanlah yang pertama. Tim Serie A Napoli jadi klub sepak bola pertama yang jalin kerjasama dengan Tinder. Dalam kesepakatan yang terjalin Mei 2017 lalu, para pengguna Tinder bisa bertukar pesan dengan striker asal Polandia, Arkadiusz Milik selama 2 pekan. Selama itu juga memungkinkan bagi supporter Napoli mengirim pesan dukungan untuk Milik yang kala itu dalam pemulihan cedera panjang. 4 fans dengan pesan paling menarik akan dipilih Milik untuk bertemu langsung dengannya. Mengulik trik dan mengetahui rahasia sulap langsung dari ahlinya semuanya ada di Rumah Sulap Bali. Sesaat lagi tetap lihat Bali. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengulik trik sulap dan juga rahasianya. Terletak di Denpasar, di sini pengunjung bisa melihat aksi hingga belajar trik sulap langsung dari ahlinya. Belajar sejarah sulap, menonton pertunjukan magician dan belajar trik, semuanya bisa dilakukan di Rumah Sulap World of Magic yang ada di kawasan Bypass Ngurah Rai Denpasar. Baru dibuka Juni lalu, tempat ini tidak hanya menawarkan pertunjukan sulap, namun juga edukasi. Untuk masuk, kita harus membayar Rp150.000 untuk orang dewasa dan Rp75.000 untuk anak-anak. Setiap rombongan akan ditemani seorang pemandu. Di awal tur, kita akan masuk ke dalam ruangan pertama bernama History of Magic Room. Di sini pengunjung bisa bertrivia tentang sejarah sulap seluruh dunia melalui 10 pesulap ternama dunia. Misalnya, Harry Houdini yang tersohor sebagai escapologist atau ahli meloloskan diri. Lalu, ada pula David Copperfield, sang pesulap yang paling terkenal di tahun 90-an. Berbagai replika alat atau instrumen para pesulap pun dapat kita lihat langsung. Selanjutnya, saatnya menonton pertunjukan sulap. Ada 8 tema pertunjukan yang ditawarkan di Magic of World. Seperti tema Las Vegas 1 ini.
Menutup tur pertunjukan, kami singgah di ruang levitasi. Di sini kita bisa melihat pertunjukan orang melayang. Nah, satu ruang yang paling saya sukai adalah ruang bernama DIY atau Do It Yourself Room. Di sini kita bisa belajar trik sulap langsung dari ahlinya. Ya, ternyata menjadi seorang magician itu bukanlah hal yang mudah. Memang diperlukan latihan yang sering dan juga intensif. Tapi tenang saja, semua orang bisa kok untuk belajar trik-trik kecil atau trik-trik mudah yang bisa langsung kita praktekkan. Seperti yang saya pelajari baru saja nih. Saya coba ya. Tada, bisa kan? World of Magic adalah rumah sulap pertama di dunia. Meningkatkan kembali minat masyarakat pada sulap menjadi tujuan berdirinya wahana ini. Juga untuk memperkenalkan dunia sulap kepada anak-anak. Jadi ya kepikiran juga, boleh juga ya kalau buka satu rumah sulap. Jadi kita anak-anak kecil zaman sekarang atau orang dewasa juga bisa belajar. Dan kita perform show segala macam ya sebagai hiburan. Karena ini saya boleh bilang ini pertama di dunia. Kita selain dari kita perform, habis itu kita juga ada reveal triknya walaupun tidak semua. Jangan sampai kelewatan, harus foto-foto dulu. Playground room sudah disiapkan. Dibantu para staff, kita bisa mencoba berbagai instrumen sulap yang keren-keren. Ruang ini menjadi salah satu ruang yang paling diminati pengunjung. Seru sih, soalnya kan pertama kali kan datang di sini kan, terus kepo soal magic itu kan. Oh ternyata triknya tuh gini, sulap tuh oh ternyata gini, nggak sempet menakutkan ya kita bayangin di TV kan. Ternyata tuh seru asik. Nah, supaya lebih mahir bermain sulapnya, tak lupa saya membeli souvenir sebelum pulang. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi Santi Santio. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny, she said ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical, kryptonite. Helpless to the base and faded light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We hit the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny, she said ooh, ooh, shut up. A backless dress and some beat-up sneaks. My discotheque, Romeo, teenage dream. I felt it in my chest as you looked at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. You took my arm, I don't know how it happened. We hit the floor and you said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me.
Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me.